Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ulfa Puspawanti Widodo, SAMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai financial reporting dan analisis. Pada slide nama anggota, nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat materi berlangsung. Baik, saya Said Manisa, NPM Akhir 188 akan menjelaskan materi mengenai lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk terpenting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Laporan keuangan wajib itu ada 3. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan seringkali berfungsi untuk mempublikasikan produk, layanan, dan pencapaian perusahaan kepada para pemegang saham dan pihak lain. Yang kedua ada pengumuman laba. Pengumuman laba memberikan informasi ringkasan utama tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk periode triwulan maupun tahunan. Yang ketiga, laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain kepada SEC, diantaranya pernyataan proksi, formulir 8K, dan prospektus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Ada 4 faktor. Yang pertama, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Aturan-aturan dalam GAAP menentukan pengukuran dan pengakuan kebijakan seperti bagaimana aset diukur, kapan kewajiban timbul, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, dan kapan biaya dan kerugian terjadi. Prinsip-prinsip ini juga menentukan informasi apa yang harus diberikan dalam catatan. Yang kedua, manajer. Tanggung jawab utama atas pelaporan keuangan yang adil dan akurat berada di tangan manajer. Manajer memiliki kendali penuh atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang menyusun laporan keuangan. Faktor selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Antara lain, yang pertama, auditor. Audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Semua laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik bersertifikat yang independen. Yang kedua, tata kelola perusahaan atau corporate governance. Monitor penting lainnya dari laporan keuangan adalah tata kelola perusahaan, mekanisme tata kelola dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan memerlukan persetujuan dari Dewan Direksi Perusahaan. Yang ketiga, Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa Efek, atau disingkat biasanya SEC. SEC berperan aktif dalam memantau dan menegakkan standar akuntansi. Semua perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan staf SEC memeriksa laporan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang keempat, litigasi. Pemantauan penting lainnya bagi manajer dan auditor adalah ancaman litigasi. Ancaman litigasi mempengaruhi manajer untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih bertanggung jawab, baik untuk pengungkapan wajib maupun sukarela. Perkenalkan, saya Rahma Fidriana, NPM Akhir 053. Sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai sumber informasi alternatif. Dan fungsi dari sumber informasi alternatif ini meliputi yang pertama yaitu pengumpulan informasi, yang dimana melibatkan penelitian dan pengumpulan informasi tentang perusahaan yang tidak tersedia secara umum. Yang kedua yaitu penafsiran informasi, yaitu dengan cara yang bermakna secara ekonomi. Yang ketiga yaitu analisis prospektif, yaitu melibatkan analisis bisnis dan analisis laporan keuangan. Outputnya yaitu meliputi perkiraan pendapatan dan arus kas. Dan yang terakhir, rekomendasi, yaitu membuat rekomendasi khusus seperti rekomendasi beli atau ditahan atau yang dijual untuk saham dan obligasi. Nah, dengan menyediakan informasi yang tepat waktu, seringkali bersifat prospektif dan mudah dipahami guna pengambilan keputusan investasi, perantara investasi menjalankan layanan penting. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 elemen, yaitu kualitas informasi akuntansi, prinsip penting akuntansi, dan relevansi dan keterbatasan akuntansi. Yang pertama yaitu kualitas informasi akuntansi, yaitu ada 3. Yang pertama, relevansi, yakni kapasitas informasi yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan informasi akuntansi. Yang kedua, keandalan, yaitu informasi harus dapat diverifikasi sesuai dengan representasi dan netral. Keterverifikasian berarti informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Yang terakhir, dapat dibandingkan, yaitu informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan.
Elemen yang kedua yaitu prinsip penting akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi akrual, yakni pendapatan yang diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Yang kedua yaitu biaya historis dan nilai wajar, yaitu biaya historis yakni nilai dari transaksi yang sebenarnya berdasarkan harga perolehan. Sedangkan nilai wajar yakni perkiraan nilai ekonomi suatu aset atau kewajiban pada saat ini. Yang ketiga yaitu materialitas, yakni perubahan karena kesalahan penulisan maupun kesalahan informasi yang mengakibatkan perubahan penilaian seseorang. Yang terakhir yaitu konservatisme, yakni melibatkan pelaporan keuangan yang paling tidak optimis ketika dihadapkan dengan ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, elemen yang terakhir yaitu relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan yakni keputusan usaha seperti investasi, ekuitas, dan perpanjangan kredit yang membutuhkan berbagai data yang memiliki keandalan dan relevansi yang berbeda yang mencakup informasi mengenai kondisi ekonomi, kecenderungan industri, integritas, dan motivasi manajer. Yang terakhir yaitu keterbatasan informasi laporan keuangan. Nah, ini ada 3 yaitu yang pertama tepat waktu, yakni informasi dari sumber alternatif dapat disajikan secara real time, sedangkan laporan keuangan paling cepat yaitu kuartalan. Yang kedua yaitu frekuensi, yakni sumber informasi alternatif termasuk laporan analisis yang disajikan setiap dibutuhkan, sedangkan laporan keuangan dibuat secara berkala. Yang terakhir yakni orientasi ke masa depan, yakni sumber informasi alternatif khususnya laporan dan ramalan analisis yang menggunakan informasi berorientasi ke masa depan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar akuntansi keuangan secara akrual. Nah, metode akuntansi berbasis akrual yaitu suatu pendekatan dalam pencatatan transaksi keuangan yang mencatat transaksi pada saat transaksi itu sendiri terjadi, bukan pada saat uang benar-benar berpindah tangan. Nah, di sini terdapat ilustrasi akuntansi akrual yang telah disajikan pada slide berikut. Materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tresna Putri, NPM Mahir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka akuntansi akrual. Untuk yang pertama, konsep akrual itu adalah metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan biaya saat transaksi terjadi, bukan saat uang berpindah tangan. Jadi ketika ada suatu transaksi, meskipun transaksi tersebut dilakukan secara kredit, maka masih akan tetap dilakukan penjurnalan atau pencatatan. Untuk akrual dan arus kas, di mana untuk mengeksplorasi hubungan antara akrual dan arus kas, bagi perusahaan itu penting untuk mengenali dulu jenis arus kas alternatif, di mana arus kas alternatif ini ada 2. Yang pertama ada arus kas operasi yang mengacu pada kas dari aktivitas operasi perusahaan yang sedang berlangsung, sedangkan arus kas bebas bagi perusahaan itu mencerminkan efek tambahan dari investasi dan divestasi dalam aset operasi. Nah, akrual itu yang paling umum itu kan penyesuaian akuntansi yang mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih, sehingga akrual ini menghasilkan identitas laba bersih arus kas operasi aktual. Selanjutnya adalah akuntansi akrual yang mengurangi masalah penentuan waktu dan pencocokan, di mana perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi kas itu adalah pada masalah penentuan waktu dan pencatatan. Masalah pengaturan waktu dan pencatatan arus kas muncul setidaknya karena transaksi kredit. Jadi ketika transaksi kredit, ketika kita menggunakan sistem akuntansi kas, maka pencatatan akan dilakukan ketika menerima uang. Sedangkan ketika kita menggunakan akuntansi akrual, maka pencatatan dilakukan dengan ganda atau 2 kali saat melakukan kredit dan saat melakukan pembayaran. Yang kedua adalah biaya yang seringkali dikeluarkan sebelum manfaatnya terrealisasi. Jadi contohnya ketika kita mengeluarkan beban, ketika beban tersebut masih belum terrealisasi, maka dalam sistem pencatatan akuntansi kas itu masih belum dicatat. Sedangkan pada sistem pencatatan akuntansi akrual itu akan dicatat. Selanjutnya adalah proses akrual dengan pengakuan pendapatan dan pencocokan beban. Di mana yang pertama ini ada pengakuan pendapatan. Pendapatan ini diakui saat diperoleh atau direalisasi. Nah, diperoleh di sini dimaksud dengan saat perusahaan itu mengirimkan produk atau layanannya ke pelanggannya. Jadi ketika perusahaan telah melaksanakan bagiannya dari transaksi, maka pendapatan itu diperoleh. Sedangkan pendapatan realisasi itu ketika uang tunai diperoleh untuk produk atau layanan yang dikirimkan. Jadi ketika mendapatkan uang itu adalah terrealisasi, dan ketika diperoleh itu adalah menerima atau mengirimkan produknya. Yang kedua adalah penyesuaian biaya, di mana biaya di sini dibagi menjadi 2, biaya produk dan biaya periode.
Biaya produk adalah biaya yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa, dan biaya tersebut itu diakui saat produk atau jasa tersebut dikirimkan. Seperti contohnya adalah harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua adalah biaya periode, di mana biaya ini adalah biaya yang dibebankan pada periode terjadinya, yang belum terjadi saat harus keluar. Nah, biaya ini tuh contohnya adalah biaya administrasi. Selanjutnya adalah akrual jangka pendek dan jangka panjang. Di mana perbedaan ini cukup signifikan jika akrual jangka pendek itu mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara pendapatan dan arus kas. Di mana akrual ini menghasilkan item modal kerja di neraca untuk aset lancar dan kewajiban dan biasanya disebut dengan modal kerja. Sementara untuk akrual jangka panjang itu muncul dari kapitalisasi. Nah, kapitalisasi aset ini merupakan proses penangguhan biaya yang dikeluarkan dalam periode berjalan. Yang terakhir adalah relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual, di mana keunggulan dari konsep akuntansi akrual itu ada 3. Yang pertama ada kinerja keuangan, yaitu pengakuan pendapatan dan penyesuaian biaya menghasilkan angka pendapatan yang lebih tinggi daripada arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Sedangkan untuk yang kedua itu ada kondisi keuangan, akuntansi akrual itu menghasilkan neraca yang lebih akurat karena terjadinya pencatatan ganda. Dan yang terakhir itu ada memprediksi arus kas masa depan, di mana pengakuan pendapatan dan penyelarasan arus kas masuk dan juga keluar. Untuk mengatasi keterbatasan arus kas bebas dengan itu, maka bisa dilakukan dengan mengkapitalisasi investasi dalam aset jangka panjang dan juga mengalokasikan biaya selama periode manfaat masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Arafiana Riza, MPM 48. Implikasi analisis akuntansi akrual. Mitos akrual dan arus kas. 1. Nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan. Maka arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Pendapatan saat ini adalah prediktor yang lebih baik, termasuk dalam menjelaskan harga saham. 2. Semua arus kas relevan dengan nilai. Banyak jenis akun kas tidak memengaruhi dan berhubungan negatif dengan nilai perusahaan. 3. Semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dengan nilai. Tujuan utama akuntansi akrual adalah membuat penyesuaian untuk transaksi yang memiliki implikasi arus kas di masa depan, bahkan ketika tidak ada arus kas masuk maupun keluar. 4. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Sebenarnya arus kas lebih mudah dimanipulasi daripada pendapatan. 5. Semua pendapatan dimanipulasi. Adanya tindakan penegakan SEC untuk pelaporan keuangan yang curang dan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diterbitkan. 6. Tidak mungkin mengelola pendapatan naik secara konsisten dalam jangka panjang. Lebih mudah mengelola pendapatan ke atas di periode mendatang karena pembalikan yang lebih sedikit dari akrual sebelumnya. Fakta akrual dan arus kas. 1. Akuntansi akrual pendapatan lebih relevan daripada arus kas dalam mengukur kondisi dan kinerja keuangan serta dalam penilaian. 2. Arus kas lebih dapat diandalkan daripada akrual karena arus kas memainkan peran pelengkap yang penting dalam akrual. 3. Angka akuntansi akrual rentan terhadap distorsi akuntansi, sehingga perlu metode akuntansi alternatif bersama dengan manajemen laba. 4. Nilai perusahaan dapat ditentukan menggunakan angka akuntansi akrual. Juga ditentukan jumlah nilai buku saat ini dan pendapatan residu masa depan yang didiskontokan. Konsep pendapatan, yakni memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan perkiraan profitabilitas bisnis. Yang pertama ada konsep pendapatan ekonomi, untuk mengukur perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode. Terdiri dari pendapatan ekonomi, permanen, dan operasional. Pendapatan ekonomi ditentukan sebagai arus kas selama periode tersebut, ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Mencakup komponen yang terrealisasi berupa arus kas dan belum terrealisasi berupa keuntungan atau kerugian yang ditahan. Selanjutnya ada pendapatan permanen. Pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan untuk diperoleh selama masa hidup suatu bisnis. Berfokus jangka panjang dan berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Merupakan konsep penting penilaian ekuitas dan analisis kredit. Yang terakhir ada pendapatan operasional, timbul dari kegiatan operasional perusahaan, kecuali semua beban dan pendapatan dari aktivitas pendanaan, seperti beban bunga dan pendapatan investasi. Yang kedua, konsep pendapatan akuntansi, didasarkan pada konsep akuntansi akrual yang bergantung pada kebijakan penyusutan, pengakuan dan pencocokan pendapatan.
Syarat pengakuan pendapatan harus yang pertama dapat direalisasikan atau dapat direalisasikan. Perusahaan harus memiliki kas yang telah diterima atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirim kas, seperti piutang jasa. Kedua, diperoleh. Perusahaan harus sudah menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli. Setelah pendapatan diakui, biaya terkait dicocokkan dengan pendapatan yang diakui untuk menghasilkan pendapatan. Baik, selanjutnya mengenai konsep pendapatan. Pendapatan akuntansi harus didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Nah, syarat pengakuan pendapatan adalah yang pertama, yaitu terrealisasi atau dapat direalisasi. Perusahaan harus menerima uang atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirimkan uang tunai tersebut. Kemudian diperoleh. Perusahaan harus menyelesaikan kewajibannya pada pembeli. Mengapa hal demikian terjadi? Karena pada konsep pendapatan akuntansi akrual ini tidak bisa mencerminkan realitas dari ekonomi tersebut. Baik, selanjutnya mengenai akuntansi versus pendapatan ekonomi. Nah, dalam hal ini, akuntansi akrual, kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk melihat perbedaan antara pendapatan akuntansi dan juga pendapatan ekonomi. Akuntansi akrual adalah mengakui kas di mana pengakuan ini berdasarkan dari penjualan kredit dengan melaporkan pendapatan ketika penjualan tersebut selesai, meskipun uang tersebut belum diterima. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan adanya perbedaan antara akuntansi pendapatan dan juga pendapatan ekonomi. Nah, terdapat beberapa alasan juga mengapa pendapatan akuntansi dan ekonomi itu berbeda. Yang pertama, konsep pendapatan alternatif. Yang kedua, biaya historis. Dalam hal ini terdapat dua cara yang mempengaruhi pengakuan pendapatan dengan menggunakan biaya model ini atau biaya historis. Yang pertama, biaya penjualan saat ini tidak tercatat dalam pendapatan seperti metode persediaan FIFO. Kemudian yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi atau mungkin kerugian yang belum diakui atau bahkan tidak diakui. Yang keempat yaitu dasar transaksi, yaitu pendapatan akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai dengan transaksi yang wajar seringkali tidak dipertimbangkan. Kemudian yang kelima yaitu konservatisme. Konservatisme menghasilkan pengakuan peristiwa yang menurunkan pengakuan pendapatan secara langsung. Contohnya adalah penurunan nilai persediaan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen laba. Manajemen laba menyebabkan distorsi dalam akuntansi pendapatan yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Nah, dalam pendapatan akuntansi, kita harus mengetahui dan juga memahami antara unsur-unsur pendapatan permanen dan juga pendapatan ekonomi. Nah, yang pertama, komponen permanen. Komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi diharapkan akan bertahan tanpa ada batas waktu. Komponen ini memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi pendapatan permanen. Kemudian yang kedua, komponen sementara. Komponen sementara atau tidak berulang dari pendapatan akuntansi tidak diharapkan untuk berulang. Ini adalah peristiwa satu kali. Kemudian yang ketiga yaitu komponen yang tidak relevan dengan nilai. Komponen yang tidak relevan dengan nilai tidak mempunyai nilai ekonomi. Itu adalah distorsi akuntansi biasa kita sebutnya. Selanjutnya adalah akuntansi nilai wajar. Nah, terdapat beberapa revolusi dasar dalam akuntansi keuangan. Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan terutama didasarkan pada data historis atau model biaya historis. Nah, berdasarkan model biaya historis, nilai aset kewajiban ditentukan berdasarkan dasar harga yang diperoleh dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu atau biasa kita sebut sebagai harga belinya atau harga awalnya. Misalnya kita memiliki aset tanah yang kita beli pada tahun 2020 yang senilai 5 miliar. Kemudian saat ini tahun 2025 kita tetap harus menghitungnya dengan nilai awal belinya atau nilai bukunya yaitu 5 miliar jika menggunakan model biaya historis. Nah, kemudian seiring berjalan waktu alternatif model biaya historis diganti dengan akuntansi nilai wajar. Nah, dalam berdasarkan model biaya wajar, model akuntansi nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan biaya harga pasar pada tanggal pengukuran tersebut. Nah, jadi semisalnya saat ini kita akan membeli tanah yang saat itu 2020 harganya 5 miliar dan saat ini kita hitung pada tahun 2024, maka kita menggunakan pengukuran nilai tanah saat ini. Nah, kemudian model akuntansi nilai wajar ini juga didukung dengan berpedoman pada SFAS nomor 157 memberikan pedoman dasar untuk mengadopsi model akuntansi nilai wajar dan SFAS 159 yang merekomendasikan penerapan secara sukarela untuk berbagai jenis aset dan juga liabilitas. Selanjutnya adalah model biaya historis dan juga nilai wajar. Nah, kira-kira perbedaan seperti apa sih yang mendasar antara keduanya? Yang pertama, transaksi versus penilaian saat ini. Berdasarkan akuntansi biaya historis, aset dan nilai liabilitas sebagai yang besar ditentukan oleh transaksi aktual suatu entitas bisnis di masa lalu atau yang biasa kita sebut adalah harga belinya atau harga awalnya. Penilaian tidak perlu mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Sebaliknya, jika berdasarkan model nilai wajar, jumlah aset kewajiban ditentukan oleh nilai terkini menggunakan asumsi pasar. Penilaian tidak perlu didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah
berdasarkan biaya versus pasarnya. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau bisnis. Sedangkan pada model nilai wajar didasarkan pada penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Misalnya, persediaan barang jadi berdasarkan model biaya historis terutama akan mencerminkan biaya produksi barang. Sedangkan berdasarkan model nilai wajar akan mencerminkan harga jual bersihnya. Kemudian pendekatan pendapatan alternatif. Berdasarkan model biaya historis, pendapatan ditentukan dengan cara mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui yang harus direalisasikan dan diperoleh. Berdasarkan model nilai wajar, pendapatan ditentukan hanya oleh laba bersih perubahan nilai aset yang wajar dan juga kewajiban yang wajar. Cara menentukan pendapatan berdasarkan kedua model untuk tahun 1 contoh bisa kita ilustrasikan pada gambar yang ada di samping poin tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antar keduanya karena memang perbedaan dalam pendasaran pengakuan pendapatan. Saya Dinda Rama Aida dengan NPM akhir 103. Untuk akuntansi nilai wajar, yaitu berdasarkan model biaya historis. Nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan dasar harga yang diperoleh dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu. Untuk misalnya, nilai tanah yang dilaporkan oleh neraca didasarkan pada harga di mana barang tersebut awalnya dibeli, dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan biasanya ditentukan oleh biaya produksi berdasarkan harga aktual yang dibayarkan untuk input. Untuk contohnya, secara khusus sebuah perusahaan memulai tahun pertama dengan mengumpulkan $100.000 dalam bentuk tunai, $50.000 dari penerbitan ekuitas dan $50.000 dari penerbitan obligasi dengan nilai 0% dan nilai nominal. Perusahaan ini menggunakan $100.000 yang terkumpul untuk membeli kondominium pada hari itu yang disewakan seharga $12.000 per tahun. Pada akhir tahun pertama perusahaan masih memiliki kondominium yang bernilai $125.000. Juga dengan nilai pasar obligasi telah turun menjadi $48.000. Sekarang asumsikan juga bahwa selama tahun kedua perusahaan memperoleh pendapatan sewa sebesar $12.500. Kondominium tersebut bernilai $110.000 dan pada akhir tahun nilai pasar obligasi telah meningkat menjadi $50.500. Asumsikan umur manfaat kondominium adalah 50 tahun dan nilai sisa adalah $75.000 pada akhir periode tersebut. Asumsikan juga bahwa pendapatan sewa bunga obligasi dibayarkan secara tunai pada hari terakhir tahun tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.